Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Handi Kusuma dengan NIM 212197179, kelas A1 Teknik Industri semester 7 dengan mata kuliah Data Mining, berstudi kuliah di Universitas Serang Raya. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview tentang chapter 2, Preparing the data. Data preparation atau bisa disebut juga dengan data preprocessing adalah suatu proses atau langkah yang dilakukan untuk membuat data mentah menjadi data yang berkualitas, dalam kurung input yang baik untuk data mining tools. Atau persiapan data yaitu tindakan memanipulasi data mentah ke dalam bentuk yang mudah dan akurat dianalisis, misal untuk keperluan bisnis. Representation of raw data atau representasi data mentah. Di dalam raw data atau data mentah terdapat sampel-sampel hasil dari pengumpulan data. Sampel-sampel yang didapati dari pengumpulan data ini selanjutnya akan dikelompokkan menjadi dua jenis kelompok data, yaitu satu, kelompok data numerikal atau numerik. Yang kedua, kelompok data kategorikal atau kategoris. Selanjutnya yaitu skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan dalam mengolah dan mempresentasikan data-data numerikal atau numerik terdiri dari dua skala, yaitu skala rasio atau ratio. Pada skala interval atau skala selang, angka-angka yang disajikan menunjukkan tingkatan dan angka yang berurutan memiliki interval jarak yang sama. Ciri utama skala interval adalah tidak mempunyai titik dasar 0 mutlak sehingga operasi perbandingan tidak dapat dilakukan. Contoh, skala interval adalah pada pengukuran suhu dengan derajat Celcius. Suhu 40 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius memiliki selisih yang sama dengan 80 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius. Akan tetapi suhu 40 derajat Celcius tidak berarti 2 kali lebih panas dari 20 derajat Celcius. Demikian bahwa suatu suhu 0 derajat tidak berarti bahwa tidak memiliki panas. Selanjutnya, skala interval atau skala selang. Skala rasio merupakan skala pengukuran tertinggi. Selain dapat membedakan penunjukan skala 2 memiliki interval yang sama dengan dua nilai yang berurutan. Skala rasio dapat dibandingkan karena memiliki nilai dasar 0 yang mutlak. Contohnya adalah tinggi badan, harga barang, jumlah produksi, dan lain-lain. Selanjutnya, skala pengukuran. Skala pengukuran yang digunakan dalam mengolah dan mempresentasikan data kategorikal atau kategoris terdiri dari dua, yaitu satu, skala nominal dan skala ordinal. Yang pertama, skala nominal merupakan skala pengukuran paling rendah. Angka-angka yang tersaji dalam skala nominal hanya sebagai penggolongan agar dapat dibedakan saja tidak mengukur besaran. Sebagai contoh, dalam pengkodean jenis kelamin, kode 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan hanya untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan saja, dan tidak diberi nilai laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Jikapun dibalik, kode 1 untuk perempuan dan 0 untuk laki-laki, makna tidak akan berubah. Selanjutnya, skala ordinal. Skala ordinal hampir sama dengan skala nominal. Hanya saja, selain untuk membedakan, skala ordinal sudah mempunyai urutan tingkatan. Dalam skala ordinal, angka 1 memiliki nilai jumlah lebih tinggi daripada 0. Memiliki demikian, jarak antara 0 dan 1 tidak bisa dijelaskan. Contoh, skala ordinal adalah tingkatan kepuasan pelanggan. Misalnya, dalam important and performance rating, sangat puas 5, puas 4, cukup puas 3, tidak puas 2, sangat tidak puas 1. Angka-angka ini memiliki makna bahwa 2 lebih besar daripada 1, 3 lebih besar daripada 2, dan 1 dan seterusnya. Tetapi jarak atau selisih antara 1 dan 2, 2 dan 3, dan yang lainnya tidak mempunyai makna apapun. Selanjutnya, karakteristik data mentah atau characteristics of the raw data. Semua pengumpulan data mentah yang awalnya disiapkan untuk penambangan data atau data mining seringkali berukuran besar.
banyak yang berhubungan dengan manusia dan berpotensi berantakan. Yang pertama, data mungkin hilang untuk berbagai macam alasan. 2. Data yang berantakan adalah kesalahan pencatatan data dan itu tipikal dalam volume data yang besar. 3. Data mungkin memiliki nilai yang berbeda dari nilai data yang lainnya, namun berasal dari populasi yang sama. 4. Data mentah tidak selalu atau menurut kami sangat jarang kumpulan data terbaik untuk penambangan data. Transformasi data mentah atau transformation of raw data. Dalam tahap ini, kita akan mengubah data menjadi bentuk yang sesuai dengan metode analisis. Ada beberapa cara untuk menganalisis transformasi data, yaitu pertama, normalisasi atau normalizing. Kedua, penghalusan data atau data smoothing. Ketiga, perbedaan dan rasio atau difference and ratios. Normalisasi atau normalization. Normalisasi adalah proses penskalaan nilai data dalam rentang yang telah ditentukan sebelumnya. Ada banyak cara untuk menormalkan data. Ini adalah 3 metode normalisasi yang sederhana dan efektif. 1. Skala desimal atau scaling desimal. Metode ini sering digunakan untuk menormalisasikan data dengan penggerakan nilai desimal data arah mentah yang diinginkan. Persamaan berikut ini menjelaskan perskalaan desimal. New data sama dengan data bagi 10. New data sama dengan data normalisasi sama dengan I sama dengan nilai scaling yang diinginkan. 2. Normalisasi min max. Metode ini digunakan untuk menormalisasikan data dengan melakukan transformasi linear terhadap data asli. Normalisasi min max dapat menggunakan rumus, yaitu new data sama dengan data kurang min bagi max kurang min. New data sama dengan data hasil normalisasi. Min nilai minimum data per kolom. Max nilai maksimum data per kolom data, nilai yang diinginkan dinormalisasikan. 3. Z-scores. Metode ini merupakan metode normalisasi yang berdasarkan mean atau nilai rata-rata dan standar deviation atau deviasi standar dari data. New data sama dengan data kurang mean bagi STD. New data, data hasil normalisasi mean nilai rata-rata data per kolom. STD nilai standar deviasi data, nilai yang diinginkan atau dinormalisasikan. Penghalusan data atau data smoothing. Penghalusan data digunakan untuk mengatasi data bersifat noise atau tidak valid dalam proses data mining dan menjadi memperhatikan nilai-nilai lainnya. Beberapa metode yang diinginkan dalam penghalusan data antara lain: 1. Binning, clustering, regression. Pertama, binning. Dalam metode ini dilakukan dengan memeriksa nilai tetangga, yaitu nilai di sekelilingnya. Clustering. Metode ini digunakan untuk menyingkirkan qualifiers atau pencilan data yang memiliki noise. Regression. Regression dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Perbedaan dan rasio atau difference and ratios. Transformasi ini terkadang menghasilkan hasil yang lebih baik daripada tujuan awal yang sederhana untuk memprediksikan angka. Dalam satu aplikasi misalnya, tujuannya adalah untuk memindahkan kontrol untuk proses manufaktur ke pengguna yang optimal. Rasio adalah transformasi sederhana kedua dari fitur banget target atau kekeluaran menggunakan S dalam kurung T tambah 1 per S dalam kurung T sebagai output dari proses data mining. Alih-alih nilai absolut S dalam kurung T tambah 1 berarti bahwa tingkat kenaikan atau penurunan nilai fitur juga dapat meningkatkan kinerja dari keseluruhan proses data mining. Transformasi perbedaan dan rasio tidak hanya berguna untuk fitur output tetapi juga untuk input. Mereka dapat digunakan sebagai perubahan waktu untuk satu fitur atau sebagai komposisi fitur input yang berbeda. Missing data atau data hilang. Dalam banyak interpretasi data mining
Di kehidupan nyata, harapan kecil kemungkinan data akan lengkap. Berlaku juga pada sampel data yang tersedia yang mungkin memiliki nilai yang hilang. Solusi paling sederhana untuk masalah ini adalah pengurangan kumpulan data dan penghapusan semua sampel dengan nilai yang hilang. Hal ini dimungkinkan dapat dilakukan ketika kumpulan data besar tersedia dan nilai yang hanya terjadi pada dalam persentase kecil dalam sampel. Berikut metode yang dapat menjadi solusi untuk praktis. Pertama, penambang data bersama dengan pakar domain dapat secara manual memeriksa sampel yang tidak memiliki nilai dan masukkan nilai yang wajar. Mungkin itu dapat diharapkan berdasarkan pengalaman domain. Metode ini mudah untuk sejumlah kecil nilai yang hilang dan kumpulan data yang relatif kecil. Namun, jika tidak ada nilai yang jelas atau masuk akal untuk setiap kasus. Kedua, memperberdayakan solusi yang lebih sederhana untuk menghilangkan nilai-nilai yang terhilang. Ini didasarkan pada penggantian nilai yang hilang secara formal dan seringkali otomatis dengan perbedaan konstanta. Seperti solusi sederhana ini sangat mengiringkan untuk dilakukan. Kelemahan utama mereka adalah bahwa nilai yang diganti bukanlah nilai yang benar, sehingga nilai yang dapat secara implisit dibuat menjadi nilai yang tidak dibenarkan secara objektif. Time dependent data atau data tergantung waktu. Penerapan data mining yang praktis akan memiliki hubungan ketergantungan waktu yang kuat hingga yang memiliki hubungan longgar atau tak tepat waktu. Deret dalam waktu ini dapat dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan dalam kurung T dalam kurung 1, T dalam kurung 2, T dalam kurung 3, T dalam kurung. Dalam banyak kasus, deret waktu peramalan dapat dilakukan dengan rumus T dalam kurung N tambah 1 dari nilai data sebelumnya, di mana nilai ini berhubungan berlangsung dengan nilai prediksi. Analisis Oiver. Sangat sering dalam pengumpulan data besar ada sampel yang tidak sesuai dengan perilaku umum model data. Sampel seperti itu yang tidak signifikan berbeda dengan konsisten dengan kumpulan data yang tersisa. Disebut Qualifier pencicilan. Beberapa penyebab adanya Qualifier di dalam data sebagai berikut. Data berasal dari sumber data yang berbeda, berasal dari variasi natural itu sendiri, error pada pengukuran data. Dalam hal ini penerapan data mining yang difokuskan pada Oiver dan hasil deteksi diperlukan dalam analisis data. Prosesnya terdiri dari dua langkah utama, yaitu bangun profil dari data normal, bisa merupakan pola yang deskripsikan statistik dari populasi data secara keseluruhan. Gunakan profil tersebut untuk mendeteksi Qualifier. Data Qualifier memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan profil data normal. Jenis-jenis utama yang digunakan untuk mendeteksi Qualifier adalah data grafis atau visualisasi, pendekatan berbasis statistik, pendekatan berbasis jarak atau distance, pendekatan berbasis model. Begitu kurang lebihnya begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Ridho Handi Kusuma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.